Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mika pasal 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Allah membenci pelanggaran dan kejahatan. Setiap pelanggaran atau kejahatan harus menerima akibatnya. Tetapi Allah juga adalah Allah yang pengasih, yang memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, lalu datang kepada Allah untuk mengakui segala apa yang salah yang telah dilakukannya. Firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian, kalau kita lihat pasal 3 ayat yang ke-12, nubuatan Mika menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Dikatakan di ayat 12, sebab itu karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Itu akibat dari perilaku pemimpin dan nabi palsu di Israel. Namun kemudian pasal 4 ayat 1 yang merupakan juga bagian dari perikop yang kita baca tadi ayat 5-nya, dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke atas dan seterusnya bisa kita baca. Artinya Allah memberikan pengampunan. Allah menjanjikan suatu zaman yang penuh harapan. Menjanjikan suatu zaman baru yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Pada saat itu penderitaan akan berakhir dan menjadi suatu zaman di mana pemulihan terjadi. Zaman yang dianugerahkan Allah ketika manusia menyadari kesalahannya. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari teks atau dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, jangan pernah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dalam menghadapi berbagai pergumulan, masalah, tantangan, dunia seringkali menawarkan beragam hal yang terkadang jika kita tidak berhati-hati, kita tergoda untuk mencari solusi yang instan, yang cepat untuk menyelesaikan masalah kita, meskipun kita tahu solusi itu adalah cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita diingatkan melalui teks bacaan pada hari ini untuk tetap setia sekalipun ada ilah Allah lain. Artinya ada sesuatu kekuatan lain yang ditawarkan kepada kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan ketika semua itu ditawarkan, kita tanpa sadar menyimpang dari iman percaya kita. Jangan mengikuti semua itu. Katakan tidak untuk semua itu.
tetapi setialah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari teks ini adalah ketika kita berjalan dengan mengandalkan Tuhan, maka pada saat itu kita akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang baik, hubungan yang erat, dekat, melekat dengan Tuhan. Ini yang harus kita jaga. Karena Mika merupakan nubuatan, kita tahu bahwa kemudian nubuatan Mika ini digenapi dengan pengutusan Yesus yang adalah Mesias kepada dunia, dalam dunia, yang akan membuka kesempatan bagi kita untuk hidup dalam kedamaian, mewujudkan kerajaan damai, yaitu kerajaan Allah. Artinya, ketika kita setia di dalam Tuhan, hidup erat, dekat, melekat, membina relasi yang baik dengan Tuhan, dikatakan tadi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan itu tidak hanya kita miliki di bumi, tetapi sorga kekekalan akan menjadi bagian setiap kita yang setia kepadanya. Karena itu marilah kita maknai, nikmati, dan syukuri hari baru ini dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita maknai masa-masa Advent ini dengan mempersiapkan diri kita, sungguh-sungguh memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan dalam berbagai hal yang boleh kita alami, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang juga memberkati orang lain. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan melalui berbagai pengalaman kehidupan kita. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, lipurkanlah hatiku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, mengingatkan kami untuk setia beriman kepadamu di tengah beragam pergumulan yang kami hadapi. Kami akan tetap berjalan bersama sampai akhir kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, kehidupan yang diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama serta semesta. Berkati kami dalam seluruh kegiatan sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan hikmat. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkati kami dimanapun berada dan apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.